Perkenalkan, nama saya Siti Aa Safaatul Udma. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Haji Suha dengan tema materi pendidikan Islam berdasarkan tokoh agama. Mohon maaf Bapak, karena saya telah mengganggu waktunya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi pendidikan Islam. Menurut Bapak, apa itu materi pendidikan Islam? Terima kasih kepada saudari Siti Aa Safaatul Udma sebagai mahasiswi YIN Syekh Nurjati yang telah dapat bersilaturahim pada saya dalam rangka pertama silaturahim, yang kedua berkunjung ingin menanyakan tentang masalah materi pendidikan agama Islam. Materi pendidikan agama Islam adalah hal yang sangat penting. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu itu arti pendidikan, apa itu arti Islam. Dalam pendekatan bahasa Arab, pendidikan Islam adalah at-tarbiyatul islamiyah. Kalau pendidikan menurut pendapat Ahmad Tafsir, yaitu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Itu kalau menurut pendapat Ahmad Tafsir. Berbeda dengan pendapat An-Naqib atau yaitu Muhammad An-Naqib. Pendidikan itu adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia. Itu pendidikan. Apa itu Islam? Islam itu dari kata salama yusallimu tasliman. Artinya orang atau anak yang ingin selamat atau yang pasrah terhadap aturan Allah. Jadi itu, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Di dalamnya adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Aqal. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Menurut Bapak, mengapa materi pendidikan Islam itu penting untuk diajarkan di lingkungan lembaga pendidik atau di masyarakat? Pendidikan Islam itu tadi pendidikan yang sangat penting, yang sangat urgen, yang sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia hidup di permukaan bumi tanpa ditunjang dengan pendidikan Islam, maka hidupnya akan sasar, akan menjadi orang yang hina, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Oleh sebab itu, maka pendidikan Islam itu sangat dipentingkan, baik itu di lembaga, di masyarakat, ataupun di mana saja. Sebab itu kuncinya kesuksesan, kuncinya keberhasilan, kuncinya yaitu kebahagiaan adanya pendidikan Islam. Nah, situ. Materi apa saja yang wajib dipelajari dalam pendidikan Islam? Materi yang ada di dalam pendidikan Islam yang paling utama, pertama Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama. Sehingga Al-Quran sebagai way of life, falsafah kehidupan kita. Ketika manusia hidup di permukaan bumi tidak memahami Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, maka hukumnya dosa. Sebab mempelajari Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah Al-Hadis. Itu materinya. Sebab sumber yang utama Quran,
Kalau dalam Al-Quran ada, yang kedua adalah sumbernya ada al-hadis. Gitu. Ketika di al-hadis tidak ada, adanya yaitu ijtihad. Ijtihad, apa itu ijtihad? Hasil jerih payah itu akal manusia. Kemudian kias. Dari Quran, hadis, kias, ijma nanti akan timbul fikih. Ilmu fikih materinya ilmu hadis, ulumul hadis, usul fikih, tarikh, berkembang lagi tauhid atau teologi Islam dan sebagainya. Apa saja manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari materi pendidikan Islam? Manfaat ketika kita mempelajari pendidikan Islam banyak. Salah satu dari kemanfaatan atau kegunaan dari kita mempelajari materi pendidikan Islam, kita tahu tentang aturan-aturan hukum Islam. Kita tahu tentang aturan-aturan hukum beribadah. Kita tahu aturan-aturan hukum bermasyarakat. Kita tahu tentang ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Nah, yang paling utama dengan adanya kita mempelajari pendidikan Islam, manfaatnya insya Allah kita akan menjadi muslim yang sempurna, atau manusia yang takwa, atau manusia yang beriman, manusia yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, manusia yang mempunyai kecerdasan emosional, manusia yang mempunyai kecerdasan spiritual. Itu yang dapat saya sampaikan tentang masalah pendidikan Islam. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.